Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran dimulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perang Uhud. Pertanyaan mendasar dari perang Uhud adalah: yang pertama, kapan terjadinya perang Uhud itu? Yang kedua, di mana terjadinya perang Uhud? Yang ketiga, mengapa terjadi perang Uhud? Dan yang keempat, mengapa dinamakan perang Uhud? Yang kelima, bagaimana strategi Rasulullah? Dan yang keenam, menang atau kalahkah umat Islam dalam perang Uhud? Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang perang Badar, di mana Rasulullah bersama dengan pasukan umat Islam menang dengan pertolongan Allah. Kaum kafir Quraisy kalang kabut menghadapi kehebatan dari umat Islam, sehingga kaum kafir Quraisy merasa penasaran dengan apa yang terjadi di perang Badar. Baiklah, kita bahas tentang perang Uhud. Waktu dan tempat serta penyebab perang Uhud. Perang Uhud terjadi 1 tahun setelah perang Badar. Kalau perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah pada bulan Ramadan, perang Uhud pun terjadi pada bulan Sa'ban, 1 bulan menjelang bulan Ramadan, dan pada tahun 3 Hijriah. Dinamakan perang Uhud karena perang itu terjadi di Gunung Uhud, tepatnya terletak di sebelah utara kota Madinah. Perang Uhud ini terjadi karena kaum kafir Quraisy ingin menuntut balas atas kekalahan mereka dalam perang Badar. Pada perang Uhud ini, kekuatan umat Islam sebanyak 1.000 pasukan. Akan tetapi, ketika sampai di Asy-Syaud, 300 orang kembali ke Madinah dikarenakan hasutan oleh seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay. Sehingga pasukan umat Islam saat itu tersisa 700 pasukan. Sedangkan kaum kafir Quraisy membawa pasukan dengan perbekalan dan persenjataan yang lengkap sebanyak 3.000 pasukan. Jadi 700 pasukan melawan 3.000 pasukan. Bisa kita bayangkan. Adapun strategi Rasulullah dalam menghadapi perang Uhud ini, Rasulullah menempatkan sebanyak 50 orang pasukan pemanah di atas bukit Uhud yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Pesan Rasulullah kepada pemanah ini, jangan sampai meninggalkan gunung sampai perang berakhir, apapun yang terjadi. Di sayap kanan, pasukan muslim dipimpin oleh Mundir bin Amru, sedangkan di sayap kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam dan Miqdad bin Al-Aswad. Barisan depan dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga Ali bin Abu Thalib. Ketika perang terjadi, panglima perang umat Islam adalah Rasulullah SAW, dan panglima pasukan kaum kafir Quraisy adalah Abu Sufyan bin Harb. Jalannya peperangan, semula umat Islam mengalami kemenangan. Pasukan kaum kafir Quraisy terlari tertunggang langgang. Akhirnya pasukan pemanah yang berada di atas gunung tergiur dengan harta rampasan perang, sehingga mereka pun turun dari atas gunung. Lupa mereka dengan pesan Rasulullah. Kondisi semacam ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid yang saat itu menjadi panglima kaum kafir Quraisy.
sebelum beliau masuk Islam. Khalid bin Walid akhirnya membawa pasukan kaum kafir Quraisy naik ke atas gunung dan menyerang kembali umat Islam dari atas gunung, sehingga saat itu pasukan umat Islam menjadi kalang kabut. Bahkan beredar berita hoak bahwasanya Rasulullah telah meninggal. Akan tetapi Rasulullah kembali ke medan peperangan dan menenangkan pasukan umat Islam. Rasulullah menarik pasukan ke atas bukit kembali dan akhirnya pun peperangan terjadi. Dalam perang Uhud ini, kaum kafir Quraisy merasa dendam kepada Hamzah bin Abdul Muthalib karena pada perang Badar Hamzah bin Abdul Muthalib banyak membunuh tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy, sehingga ada seorang wanita yang bernama Hindun yang sangat dendam kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, sampai Hindun ini menyewa seorang pembunuh bayaran yang bernama Al-Wasih untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Al-Wasih ini adalah seorang pemburu binatang. Al-Wasih sangat jeli, Al-Wasih sangat tepat ketika melempar tumbak ke binatang. Bahkan dari jarak jauh bisa tepat sasaran. Sehingga ketika perang Uhud, Al-Wasih pun melemparkan tumbaknya ke Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, dan tepat pas di dadanya. Tumbak itu tidak dilempar oleh Al-Wasih dari depan Hamzah, tapi Hamzah bin Abdul Muthalib dilempar tumbak dari jauh dan dari belakang. Akhirnya pun paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib wafat dalam perang Uhud ini bersama dengan pembawa bendera atau panji-panji umat Islam, yaitu Mus'ab bin Umair berserta 70 orang pasukan gugur sebagai syuhada. Akan tetapi Al-Wasih ini ketika nanti Rasulullah sudah wafat pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Al-Wasih ini masuk Islam. Dan yang membunuh nabi palsu Musailamah Al-Kadzab adalah Al-Wasih. Ketika membunuh Musailamah Al-Kadzab, Al-Wasih sudah masuk Islam. Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, dulu aku membunuh orang yang engkau paling cintai. Tapi pada hari ini saya tebus, saya bunuh orang yang paling engkau benci, yaitu seorang nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab." Mungkin hanya Al-Wasih di dunia ini yang seorang pembunuh, bahkan membunuh seorang kekasih atau paman Rasulullah, yang masuk surga adalah Al-Wasih. Akhirnya pun umat Islam mengalami kekalahan dalam perang Uhud ini. Ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah umat Islam tidak patuh kepada Rasulullah. Mereka dipesani pasukan pemanah untuk tidak keluar atau tidak turun gunung. Akan tetapi pasukan pemanah malah turun. Yang kedua, pasukan pemanah tergiur oleh harta rampasan perang. Dan yang ketiga adalah karena kita lalai, kita terlalu sombong dalam menghadapi kaum kafir Quraisy karena kemenangan umat Islam dalam perang Badar. Akan tetapi sebenarnya umat Islam dalam perang Uhud ini tidak kalah dan tidak menang. Hasilnya adalah draw. Ketika perang sudah selesai, Rasulullah itu menyuruh kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengikuti pasukan kaum kafir Quraisy. Rasulullah berpesan, "Wahai Ali bin Abi Thalib, ikuti kaum kafir Quraisy. Jika mereka mengikat tali kuda mereka dan menaiki unta, berarti mereka kembali ke Mekah. Berarti perang telah usai. Akan tetapi jika mereka mengikat tali unta mereka dan mereka menaiki kuda-kuda mereka, berarti
mereka akan menyerang Madinah. Berarti perang belum selesai, jadi kita akan melanjutkan peperangan ini. Akan tetapi ketika Ali bin Abi Thalib melihat dan mengikuti kaum kafir Quraisy, ternyata kaum kafir Quraisy mengikat tali-tali kuda mereka dan menaiki unta, berarti mereka kembali ke Mekah. Jadi peperangan ini sebenarnya tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Oleh karena itu, perang Uhud ini menjadi pelajaran yang berarti bagi umat Islam. Demikian kisah singkat tentang perang Uhud. Jangan lupa anak-anakku untuk absensi tetap di e-learning dan lihat tugasnya di KI 3 dan KI 4. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.